Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentu akan membantu UMKM setempat. Bagaimana tanggapan Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sudarto. Saya Kepala Bidang IKN, Industri Kecil Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan di Kota Balikpapan. Terkait dengan IKN, artinya ini sebenarnya membawa angin segar, Pak ya. Membawa angin segar bagi semua pihak sebenarnya. Dimana dengan adanya IKN ini artinya dengan sendiri memotivasi para pelaku usaha khususnya UMKM untuk menaikkan kualitas, menaikkan kelas mereka untuk siap bersaing. Jadi tidak hanya bersaing di lokal saja, namun bisa nasional dan harapan bisa go internasional. IKN ini sendiri sebenarnya salah satu menurut saya sebenarnya salah satu solusi juga, Pak. Jadi Pulau Jawa itu kan dari dulu itu sudah istilah mungkin di berita-berita yang saya saksikan, keberadaan ibu kota yang sedari dulu sampai dengan sekarang ini kan sebenarnya juga menimbulkan beban terhadap daya dukung lingkungan, Pak ya. Dengan adanya rencana kepindahan ibu kota negara ini, artinya dengan sendirinya juga akan melegakan itu, Pak ya. Juga membawa angin segar yang saya maksud itu jadi membawa tentu persaingan, Pak ya. Tingkat persaingan nanti tetap akan tercipta, juga akan lebih besar sehingga memicu semangat khususnya UMKM yang ada di sekitar IKN nanti untuk lebih berinovasi, Pak, berinovasi satu, terus menyiapkan diri untuk di pasar global, terus menyiapkan diri juga untuk bersaing dengan UMKM yang pasti akan datang ke kota ini, Pak, atau di kabupaten sekitarnya. Dari dinas kami sendiri, Pak, dari DKUMKMP ya, Pak, agak sedikit nyebutnya, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Itu sebenarnya sedari dulu kami itu sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan terkait dengan pembentukan misalnya kayak koperasi-koperasi, pelatihan-pelatihan, promosi, terus penciptaan wirausaha baru ya untuk beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah dilakukan, Pak. Sebelum ada isu IKN ini sebenarnya itu sudah dilakukan. Nah, terkait dengan IKN ini kami lebih memperjelas arahnya, Pak. Jadi pelatihan-pelatihan pun yang kami siapkan juga sudah ada perhimpunannya, Pak. Sebenarnya sudah dilakukan, cuma sekarang kami lebih mempertegas arahnya, Pak. Seperti kayak pelatihan-pelatihan terkait manajemen, pelatihan-pelatihan terkait keuangan, pelatihan-pelatihan terkait kemasan, Pak ya. Terus sosialisasi terkait legalitas, terkait dengan hak cipta, terkait dengan ini, Pak, halal ya. Itu memang harus dipertegas dan lebih terarah, Pak ya. Jadi dengan adanya IKN ini sebenarnya dari dulu kami sudah siap dan sekarang lebih dipersiapkan dengan jelas dan tegas, Pak. Mungkin untuk masyarakat khawatir tuh wajar, Pak ya, manusiawi saya khawatir tuh wajar. Karena ada perasaan mungkin khawatir nanti di wilayah kerjanya diambil orang lain, bersaing ya kan, atau nanti kekhawatiran jadi lebih macet ya kan. Tapi di balik itu sebenarnya banyak hal positif yang bisa diambil kan gitu. Jadi kita juga merasa bangga harusnya kan kita, masyarakat Kalimantan khususnya, Pak ya, dengan adanya IKN dilokasikan di daerah kami. Artinya kami dipercaya berarti di daerah kita ini dinilai kondusif, Pak ya, kondusif gitu loh. Secara dari berbagai segi aspek lah, Pak ya, baik lingkungan dan lain-lain kan gitu.
Jadi kekhawatiran itu wajar, cuma ya masyarakat tidak terlalu berlebihan, tidak perlu merasa khawatir karena pemerintah sudah merencanakan dan sudah mengalokasikan dengan baik terkait dengan pembinaan, terus dengan pendampingan. Bapak Ibu pelaku usaha di Kota Balikpapan, khususnya usaha mikro, jangan terlalu khawatir dengan kedatangan IKN. Justru persaingan yang dikhawatirkan itu otomatis akan memicu motivasi kita untuk lebih inovatif, kreatif, dan lebih survival. Yang penting semangat, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas. Itu harus kita terapkan sejak dini. Jangan sampai kita menjadi penonton di tanah kita sendiri. Semangat terus Bapak Ibu.